Selamat jumpa teman-teman sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. 10 Minute Talks Maintenance edisi ke-10 ini, kita akan bahas mengenai Reliability Centers Maintenance dengan pokok bahasan RCM System Analysis Process. Pada edisi sebelumnya, kita telah bahas mengenai RCM Principles yang terdiri dari 4 prinsip, yaitu RCM is to preserve system, dan yang kedua adalah identify failure mode that can defeat the function, dan ketiga adalah prioritize function need, dan yang keempat adalah select applicable and effective PM task for the high priority failure mode. Dari keempat prinsip ini yang akan menjadi dasar bagaimana kita melakukan analisis RCM. RCM System Analysis Process. RCM System Analysis Process ini akan terdiri dari 9 langkah. Langkah pertama adalah System Selection and Information. Langkah kedua adalah System Boundary Definition. Langkah ketiga adalah System Description and Functional Block Diagram. Keempat adalah System Function and Functional Failure. Kelima, Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA. Keenam adalah Logic Tree Analysis. Langkah ketujuh adalah Selection and of Maintenance Task. Langkah 8, Task Packaging Implementation. Dan kesembilan adalah Making the Program a Living One. Dari kesembilan langkah tersebut, didapat 4 langkah yang merupakan penjabaran dari 4 prinsip RCM, yaitu langkah keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, yaitu System Function and Functional Failure, Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA, keenam adalah Logic Tree Analysis, dan ketujuh adalah Selection of Maintenance Task. Kita akan mulai dengan step pertama, yaitu System Selection and Information. System Selection and Information ini adalah untuk memilih sistem mana yang akan kita bahas atau kita analisis, termasuk informasi-informasi apa yang harus disiapkan. Sistem selection adalah menseleksi sistem atau equipment yang punya masalah atau bad actor. Untuk mendapatkan masalah yang akan kita analisis atau mendapatkan bad actor atau high risk, kita bisa gunakan Pareto analysis, yaitu dengan 80-20 rule. Pertama adalah kita menentukan daftar masalah. Yang kedua, gunakan kriteria total biaya, maintenance, CM dan PM, termasuk downtime, dan jumlah repair atau perbaikan yang paling tinggi, the highest cost. Kita juga bisa dapatkan, selain dari cost driver, juga kita bisa dapatkan dari performance killer dari produksi. Melalui seleksi ini, kita bisa dapatkan equipment atau sistem mana yang akan kita analisis. Namun sebelum kita lakukan segala sesuatunya, kita harus tentukan dulu tim member yang akan melakukan analisis, yang terdiri dari satu sistem operator, yang kedua adalah mechanical electrical control system engineer, yang ketiga adalah operation production engineer, yang keempat adalah maintenance engineer, kelima adalah CBM atau PDM spesialis, dan yang keenam adalah facilitator yang akan memimpin analisis di RCM ini. Sementara informasi yang dibutuhkan untuk memulai satu sistem analisis adalah schematic diagram, PIN ID, piping instrumentation diagram,
vendor manual, specification and system description, operating instruction and maintenance history. Berikutnya adalah step kedua, yaitu system boundary definition. System boundary definition adalah untuk menentukan batas-batas dari satu sistem, sehingga kita dapat pastikan bahwa tidak ada tumpang tindih atau kesenjangan antara sistem yang berdekatan. Melalui skematik diagram, kita dapat menentukan batas awal atau batas in dan out dari satu sistem. Hal ini penting agar sistem satu dan sistem lain tidak terjadi tumpang tindih. Selanjutnya kita harus buat catatan yang jelas mengenai untuk referensi di masa mendatang apa yang kita definisikan di dalam satu sistem. Sehingga sistem boundary definition akan menghasilkan batasan-batasan dari sistem yang akan kita analisis. Pada chart di samping atau tabel di samping terlihat bagaimana kita menentukan atau membuat batas-batasan sistem. Terlihat bahwa kita harus menentukan dalam satu sistem itu major equipment yang ada di dalam satu sistem yang kita analisis. Masuk di dalamnya adalah primary physical boundary, yaitu batas-batas secara fisik dari sistem. Dimulai dari aliran masuk hingga diakhiri dengan aliran keluar. Kalau di dalam contoh terlihat adalah proses air dari atmosfer, cooling water dari utility, dan power supply dari sistem power. Dan diakhiri dengan proses air atau proses udara, proses condensate dan cooling water ke utility. Selanjutnya kita akan bahas mengenai step ketiga, yaitu system description and functional block diagram. System description ini merupakan langkah ketiga, yaitu memerlukan identifikasi dan dokumentasi detail penting dari sistem yang kita analisis, yaitu mencakup system description, functional block diagram, in-out interface, system work breakdown struktur atau BBS, equipment dan komponen. Dari informasi yang telah dikumpulkan dapat diketahui deskripsi dari masing-masing sistem. Deskripsi sistem juga diketahui setelah penyusunan functional block diagram atau FBD, yaitu setelah fungsi dari setiap subsistem telah diketahui. Functional block diagram atau FBD yang merupakan top level representasi dari major interface antara sistem yang dipilih dan sistem yang berdekatan. FBD adalah representasi dari fungsi-fungsi utama sistem yang berupa blok-blok yang berisi fungsi-fungsi dari setiap subsistem yang menyusun sistem tersebut. Anak panah dalam FBD menunjukkan interaksi antar blok dan in-out interface. Ketika FBD diselesaikan, itu akan menunjukkan keputusan tentang penggunaan subsistem, fungsional, subsistem, serta in-out interface. Jadi setelah kita deskripsikan mengenai sistem yang kita pilih, lalu kita perjelas dengan functional block diagram, yaitu menjelaskan in-out-nya, berapa blok yang berada dalam satu sistem, ya, berapa blok subsistem yang akan kita bahas dalam satu sistem, batas-batas dan batas-batasnya. Kita perhatikan gambar diagram di ini, yaitu functional block diagram. Kita telah menentukan sistem yang akan kita bahas, yaitu steam turbine dan sebagai penggerak untuk compression system. Kita akan bahas lebih detail pada saat nanti waktu kita masuk di dalam menentukan suatu sistem.
Selanjutnya kita akan masuk pada step keempat, yaitu System Function and Functional Failure. System Function and Functional Failure, khususnya System Function, merupakan prinsip pertama dari RCM Principle, yaitu to preserve system function atau untuk mempertahankan fungsi sistem. Proses dimulai dengan mendefinisikan fungsi sistem. Pertama adalah pernyataan fungsi harus menggambarkan apa dan bagaimana sistem melakukan fungsinya. Definisi fungsi harus sekuantitatif mungkin. Analisis adalah untuk menentukan daftar lengkap fungsi sistem, karena langkah selanjutnya akan memakai daftar ini dalam menentukan PM task yang akan dikenakan untuk mempertahankan fungsi sistem. Interface out seperti langkah pada ketiga merupakan sumber informasi utama untuk mengidentifikasi fungsi sistem. Mendefinisikan produk sistem alias fungsi dari sistem. Ketika fungsi sistem telah didefinisikan, analisis siap untuk mendefinisikan kegagalan fungsional karena mempertahankan fungsi berarti menghindari kegagalan fungsional. Pernyataan terakhir ini adalah bagaimana menentukan failure mode yang dapat menggagalkan fungsi atau functional failure. Dan ini merupakan masuk pada prinsip RCM yang kedua. Perhatikan pada gambar di depan, pada tabel di depan, functional system function and functional failure, di mana setelah kita menentukan sistemnya, menentukan subsistem, bahkan mungkin sub-subsistem, maka kita tentukan deskripsi dari fungsi dari subsistem dan functional failure-nya. Dari function, kita akan lihat functional failure. Dari satu function bisa terdiri dari beberapa functional failure, sehingga kita bisa menetapkan failure mode mana nantinya yang akan menjadi yang akan menggagalkan fungsi dari satu sistem. Demikian kita telah bahas mengenai sistem analisis proses. Bagian pertama yaitu membahas langkah-langkah RCM System Analysis Process, langkah pertama hingga langkah keempat. Selanjutnya kita akan membahas langkah kelima yaitu FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis pada sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya sehingga kita bisa bertemu kembali pada sesi berikutnya yaitu yang membahas mengenai Failure Mode and Effect Analysis. Terima kasih. Sampai jumpa.